Kali ini, saya akan menyampaikan proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Nyeloh 2, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Sebagai langkah awal dari proses penyusunan KOSP, Kepala Sekolah UPTDSD Nyeloh 2 Ahmad Mulyadi, SPD, IMPD, mengadakan rapat sekolah yang melibatkan guru, siswa dan komite serta pengawas sekolah untuk membahas kurikulum operasional satuan pendidikan, KOSP. Dalam forum rapat kepala sekolah menyampaikan tentang apa yang dimaksud dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kepala sekolah menjelaskan mengapa harus ada kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan apa itu kurikulum operasional satuan pendidikan? Dan apa yang menjadi acuan dari kurikulum operasional satuan pendidikan? Apa pendapat dan pandangan saudara tentang kurikulum operasional satuan pendidikan? Kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP dikembangkan dan dikelola dengan mengacu pada standar dan struktur yang dikelola pemerintah dengan menyesuaikan pada karakteristik peserta didik dan lembaga satuan pendidikan di daerah. Apa yang Bapak Ahmad Jumadi ketahui tentang acuan kurikulum operasional satuan pendidikan? Kerangka dasar kurikulum nasional merupakan acuan dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Kerangka dasar kurikulum nasional terdiri dari 3 hal. 1. Struktur kurikulum. 2. Capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, prinsip pembelajaran dan asesmen. Kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan atau SNP. Rangka ini berisi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam konteks luas dan jangka panjang. Kerangka dasar kurikulum nasional terdiri dari 3 hal yaitu 1. Struktur kurikulum. 2. Pencapaian pembelajaran. 3. Prinsip pembelajaran dan asesmen. Struktur kurikulum menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila. Dalam struktur kurikulum dapat ditambahkan dengan kekhasan sekolah sesuai dengan visi misi dan tujuan sekolah. Dalam kurikulum nasional ada 2 sifat dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan yang perlu diketahui yaitu tetap dan fleksibel atau dinamis. Disebut tetap karena sudah diatur oleh pemerintah pusat. Sebaliknya disebut fleksibel karena satuan pendidikan dapat mengembangkan sendiri sesuai karakteristik satuan pendidikan. Lalu apa saja yang termasuk tetap? Merupakan perangkat tetap adalah tujuan pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, pembelajaran, serta prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, pada bagian perangkat tetap ini satuan pendidikan dapat mengacu langsung kepada bagian-bagian yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Selanjutnya yang merupakan perangkat fleksibel adalah visi dan misi satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal, pendekatan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, serta perangkat ajar yang digunakan di area fleksibel. Disinilah sekolah dapat mengadaptasi kurikulum nasional menjadi kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan.